Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا رب العالمين. Pada hari yang berbahagia ini, setelah salat maghrib, kita panjatkan rasa syukur kita, terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dengan kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dalam keadaan apapun kita dianjurkan mengucapkan alhamdulillah. Dalam keadaan tertimpa musibah, kita juga diperintahkan mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Ada tambahannya, alhamdulillah ala kulli hal. Artinya semua alhamdulillah dalam keadaan apapun, ala kulli hal dalam keadaan apapun. Apabila saat kita dalam keadaan terkena musibah, kita harus mengucapkan alhamdulillah. Bagaimana kalau kita dalam keadaan sehat walafiat? Maka kita harus memperbanyak memuji Allah, mengagungkan Allah dengan zikir-zikir kita. Di antaranya kita ucapkan alhamdulillah. Semoga Allah memaafkan kita, menerima amal ibadah kita, dan juga membimbing kita ke jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan seluruh umat yang mengikuti langkah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita hari ini akan melanjutkan pembelajaran hadis kita, yaitu dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kitabnya insyaallah sudah ada di hadapan kita. Semoga dengan belajar hadis Allah berikan kita doa Nabi. Di sini ana bacakan satu hadis yang isinya adalah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, naddarallahu mura'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafidhaha wa ballaghaha. Semoga, kata Nabi, semoga Allah menjadikan wajah orang-orang yang mendengar hadisku, kemudian memahaminya, kemudian menyampaikannya, kemudian menghafalnya. Ada 4 ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada satu yang mendengar hadisku, memahaminya, menghafalnya, menyampaikannya. Nah, kita mungkin sampai mendengar, memahami, baru sampai situ, minimal setengahnya. 2 lagi hafal, terus sampaikan.
Ya, dengar, faham, hafal, sampaikan. Mungkin kita sampai 2. Kalau bisa 4-empatnya, ada doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu nadarullah. Semoga Allah memberikan dia kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan kita dapat doa Nabi tersebut, yaitu dibahagiakan di dunia dan di akhirat dengan kita mempelajari hadis-hadis Nabi secara khusus dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Adapun tema kita atau hadis yang akan kita bahas adalah hadis ke-13, yaitu temanya mengenai ukhuwatul iman wal islam, tentang ukhuwah keimanan dan keislaman. Seperti kita tahu bahwa kitab ini, hadis-hadis dalam kitab ini isinya adalah apa isinya? Berisi kaidah tata cara, peraturan yang harus difahami oleh seorang muslim dalam beragama. Kaidah. Baik, kaidah ke-13. Apa kaidah ke-13? Yaitu ukhuwah iman atau saling mencintai sesama muslim. Berarti itu kaidah dalam hidup kita. Kalau kita mau menjadi muslim yang baik, di antara kaidah yang perlu kita jalani dalam kehidupan kita sebagai muslim adalah mencintai muslim lainnya. Tidak boleh membenci. Lawan dari cinta adalah benci atau hasad, dengki. Tidak boleh membenci. Maka sebenarnya pulang dari pelajaran ini, kita harusnya nggak punya musuh lagi. Nggak boleh lagi ada masalah. Kalaupun dia masih bermasalah dengan kita, kita maafkan sepulang dari kajian. Orang yang boleh dibenci itu dalam hadis, orang yang boleh dibenci itu di dalam hadis itu adalah orang yang bermaksiat satu. Yang bermaksiat, sedang bermaksiat kita benci. Yang kita benci apanya? Maksiatnya. Kemudian yang boleh dibenci dalam hadis lain disebutkan oleh Nabi SAW adalah seorang atasan yang zalim, boleh dibenci. Kemudian sahabat bertanya, boleh enggak kita perangi ya Rasulullah? Kata Rasulullah, tidak boleh diperangi selama mereka salat. Jadi itu yang boleh dibenci hanya itu, sisanya tidak boleh dibenci. Pun kalaupun kita benci, bukan berarti kita jauhi, bukan berarti kita zalimi, tidak. Membenci itu dengan hati, tidak perlu mulut dan perbuatan ikut campur. Ya. Membenci pemaksiat itu dalam hati. Kalau bisa dilarang dengan tangan silahkan, dilarang dengan lisan silahkan. Tapi paling tidak kita disuruh membenci pemaksiat perbuatannya. Mungkar yang dia lakukan kita disuruh benci. Berdasarkan hadis Nabi SAW, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisani fa in lam yastati' fa biqalbihi. Yang melihat sebuah kemungkaran maka hendaklah merubah dengan lisan, dengan perbuatan atau lisan. Kalau tidak mampu dengan perbuatan dan lisan, maka bencilah dengan hati, wa huwa adhaful iman. Membenci kemaksiatan di dalam hati adalah iman yang paling lemah. Maka kita ini tidak boleh hati kita tuh longgar-longgar saja. Hati kita harus membenci kemaksiatan, satu. Yang kedua yang boleh dibenci tadi adalah seorang pemimpin yang zalim. Dalam hadis disebutkan seperti itu. Sehingga sahabat bertanya, boleh perangin? Boleh lawan? Tidak boleh. Cukup dibenci. Faman karihahu faqad bari'a minhu. Barang siapa yang membencinya, dia telah lepas dari sikap-sikap buruknya si pemimpin itu. Nah, sekarang selain dua itu nggak boleh dibenci, ya, nggak boleh dibenci, harus dicintai. Dan bagaimana sih cara mencintai? Ini kita akan pelajari hari ini. Konsep cinta dalam Islam ini adalah konsep yang tidak akan pernah antum dapati dalam konsep yang lain. Konsep mencintai
seorang muslim kepada muslim yang lain, kepada saudaranya, disebutkan dalam hadis ini, yaitu ana baca an Abi Hamzah Anas ibni Malik radhiyallahu anhu khadimu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam atau khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi rawahul Bukhari wa Muslim. Nah, tafadhal. Untuk megang bukunya, ayo. Tafadhal, dibaca artinya. Dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, Rasulullah bersabda dari Anas bin Malik. Anas bin Malik adalah seorang sahabat yang membantu Nabi SAW sejak umur 10 tahun. Nabi membantu mengambilkan air wudhu Nabi, karena dulu air wudhu itu ditimba, bukan pakai keran, ditimba pakai sumur ya, ditimba. Kemudian mempersiapkan air wudhu, mempersiapkan sendal beliau, tongkat beliau, atau Anas juga termasuk yang membelikan keperluan belanja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mau beli A, beli B, biasanya Anas yang disuruh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Anas berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni beliau menyimak persabdaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa isi sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? La yu'minu, tidak sempurna keimanan, tidak sempurna. Ini hampir sama dengan hadis sebelumnya ya, kalau tidak salah. Nah, dengan hadis ke-12, hadis yang silam. Hadis ke-12 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, di antara kesempurnaan Islam, sama ini, kesempurnaan Islam, kalau di sini kesempurnaan iman, sama maknanya. yakni kalau antum ingin melihat kesempurnaan iman seseorang, di hadis yang 12, kaidah hadis 12 kemarin, kesempurnaan bisa dilihat dari sisi dia melakukan yang manfaat atau sia-sia. Kalau orang suka melakukan yang sia-sia, maka antum bisa takar imannya agak kurang. Sia-sia, duduk di jalan, memperhatikan semua orang yang lewat, mengkomentari orang yang lewat, habisin kopi sampai jam 12 padahal secangkir aja, udah habis nambah lagi, terus buang-buang waktu, maka itu ditakar orang seperti itu, berarti kadar imannya masih kurang. Kadar imannya masih kurang. Kalau antum muamalah, berinteraksi dengan orang yang kadar imannya masih kurang, antum harus pintar muamalahnya. Tidak bisa disamakan dengan orang yang imannya sudah pandai. Jangan langsung jas atau menghukumi, jangan langsung kasar kepada mereka, karena mereka belum ngerti, imannya belum faham. Siapa orang yang belum faham atau rendah imannya, belum sempurna atau masih perlu dibina lagi, mereka adalah yang banyak mengerjakan hal yang tidak manfaat. Tadi contohnya duduk di jalan, dan Nabi melarang duduk di jalan. Kata Nabi, iyyakum wat turuqat wal julus fit turuqat. Jangan kalian duduk di jalan. Nggak boleh duduk di jalan. Kalaupun memang perlu, sahabat ada yang berkata, ya Rasulullah, kita memang perlu duduk di jalan karena dulu rumahnya kota-kota kecil, nggak kayak kita, rumahnya gede-gede. Dulu kota kecil nggak punya tempat buat duduk depan rumah, akhirnya duduk di jalan. Nah itu Nabi melarang duduk di jalan. Kemudian sahabat, kadang kami perlu. Nah kalau perlu, Nabi memberikan syarat-syarat apa yang harus dilakukan oleh orang-orang yang duduk-duduk di jalan. Ada hadis tentang itu. Baik, jadi orang yang imannya baik atau sempurna, diantaranya di hadis yang lalu, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk dunianya atau akhiratnya. Tidak ada manfaat, dunianya tidak, akhiratnya enggak. Maka orang itu adalah orang yang imannya perlu dikembangkan lagi atau belum terlalu sempurna. Selanjutnya ada juga hadis menjelaskan kesempurnaan iman. Hadis ke-13 ini, kaidah ke-13,
Kaidah ke-13, seorang mukmin itu tidak sempurna imannya sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Ini tentu perkara yang berat. Jadi keimanan kita ini bergantung seberapa kita menginginkan kebaikan kepada saudara kita seperti kita ingin kebaikan untuk diri kita. Ini sulit atau mudah ini? Hah? Sulit atau mudah ini? Sulit sekali atau sulit saja? Sangat sulit sekali. Sudah sangat sekali lagi. Sangat sulit sekali. yakni konsep cinta dalam Islam. Konsep ini berarti bisa mendahulukan orang lain atau sama, minimal sama. Betul nggak? Tidak sempurna iman sampai mencintai saudaranya seperti. Kalau seperti berarti sama. Seperti mencintai dirinya sendiri. Tapi biasanya orang itu maunya lebih hebat atau sama? Lebih hebat. Berarti harusnya ini, ya kan? Saya gajinya maunya 10 juta. Teman saya jangan sampai 10 juta, kan gitu? Ya nggak? Berarti kalau kita terapkan hadis ini, saya mau 10 juta, berarti dia yang 10 juta. Saya nggak apa-apa nggak 10 juta kalau terapin hadis ini. Jadi hadis ini nih adalah mendahulukan muslim atau mencintai muslim, membawa muslim supaya dia sama seperti kita atau lebih baik dari kita. Baik, sekarang kita bagi-bagi apa yang harus sama. Apa yang harus kita perhatikan dalam mencintai muslim. Satu, kecintaan kita kepada muslim yang perlu diperhatikan adalah kecintaan dalam urusan agama. Itu dulu. Kalau antum sebagai muslim ingin menjadi orang yang saleh, senang menjadi orang yang saleh, yang mengerti al-hadis, yang belajar al-hadis, maka antum di sisi yang lain untuk mengamalkan hadis ini, antum juga pengen, teman anak pengen nih antum juga hadir di kajian ini. Anak pengen antum juga belajar tahsin sama Ustadz Fulan, karena anak sudah menikmati rasanya belajar tahsin sama Ustadz Fulan. Itu caranya menerapkan hadis ini dalam perkara agama. Yang pertama dalam perkara agama. Jadi kalau antum menikmati iman, tugas antum apa? Menularkan iman ini kepada orang yang antum cintai, kepada muslim yang lain yang antum kenal, terutama tentu keluarga, kemudian tetangga, teman yang antum kenal. Berarti kita berteman ini di dalam konsep kaidah ini nggak bisa cuman teman, berkenalan, makan bareng, duduk kerja bareng, pulang, nggak bisa. Harusnya nggak bisa begitu. Harusnya kalau antum teman adalah sesuatu proses keimanan yang antum tularkan ke dia, supaya dia pun dapat kenikmatan iman. Karena akan anda bicara depan anak ngaji nih ceritanya. Ya, antum anak ngaji kan. Maka apa yang antum nikmati dari hijrah ini, yang antum nikmati dari pengajian atau belajar ini, kalau antum ingin menerapkan hadis ini, mencintai saudara antum, teman antum yang lain seperti mencintai diri antum, maka antum mengajarkan dia atau mengajak dia supaya menikmati iman ini. Dari sini berarti ketika antum berbicara sama dia, silakan urusan dunia silakan, urusan kerja silakan, urusan lain silakan, tapi harus ada pesan agamanya. Kalau dia di bawah kita, nilai agama dan imannya, kalau di bawah kita, ya anda nggak tahu, mungkin teman-teman antum di atas antum semua, ya udah cari yang di bawah kita. Yang di bawah kita sepertinya anda punya keluarga anda ini kasihan, belum belajar agama, anda kasihan, tapi anda nggak bisa, nggak mampu. Oke, kalau nggak mampu berarti gimana caranya? Mungkin anda di grup keluarga share-share tentang agama Islam. Nah, itu juga bagian dari niat kita mau memperkenalkan Islam kepada mereka. Karena saya
pingin saya ngerti Islam, saya juga pengen dia ngerti Islam seperti saya. Begitu maksudnya. Maka jangan memberikan ke orang lain sesuatu yang tidak manfaat. Nggak manfaat, kata-katanya nggak manfaat, nge-share video nggak manfaat, dunia tidak, akhirat tidak. Kalau perlu antum share itu ke teman-teman antum tuh hadis-hadis, perkataan-perkataan orang-orang saleh, para ulama, tafsir-tafsir, kata-kata hikmah, itu yang di-share. Yang singkat-singkat share ke teman-teman, share di status antum, share ke adik-adik antum, keluarga antum. Nah, ketika antum memberikan itu kepada mereka sebuah sajian rohani dalam urusan agama Islam, berarti kan antum ingin mereka juga tahu. Nah, maka antum di sini telah menerapkan sesuatu yang dianjurkan dalam kaidah hidup Muslim yang ke-13, yaitu antum ingin dia juga beriman, bertakwa, saleh seperti yang ana rasakan. Ana tidak merasa saleh, tapi maksudnya kenikmatan yang ana rasakan ini, pemahaman Islam yang ana rasakan, ana ingin dia rasakan. Maka ana share, ana ajak, ana coba rayu, ana coba berbagi. Nah, itu cara-cara itu diberikan. Minimal antum ke istri dan anak lah. Minimal ke istri antum, ke anak antum. Antum sudah saleh, jangan antum tidak memikirkan kesolehan di dalam. Dulu kekuatan Nabi SAW itu karena beliau memikirkan kesolehan internalnya beliau SAW. Beliau punya kader, punya keluarga yang kuat, istrinya kuat, istrinya manusia biasa, tapi tentulah Nabi SAW mendidiknya dengan baik, Nabi dan Rasul. Tapi Nabi SAW ingin kita sampaikan di sini bahwa Nabi itu kuat di dalamnya. Kalau antum tahu kan bagaimana istri Nabi pernah bersama-sama 9 orang mengajukan kenaikan, bukan kenaikan gaji ya, minta nafkah kan gitu ya. 9 istrinya Nabi datang kepada Nabi menyampaikan, ya Rasulullah, ya Rasulullah, istri-istri para sahabat sudah pada mapan, sudah sering perang dapat ghanimah, harta rampasan, ada yang pakai emas, bajunya cakep-cakep. Kita masih susah terus, dapat beras, ada tamu habis. Dapat daging, ada tamu habis. Kurma habis semua gara-gara tamunya kebanyakan. Minta tambahan nafkah dari Nabi SAW. Nah, ini kan masalah sebenarnya ini. Artinya apa yang dirasakan Nabi, apa yang difahami Nabi belum sepenuhnya bisa difahami oleh istri-istrinya. Apakah Nabi mengikuti? Saat itu Nabi tidak mengikuti. Nabi melakukan uzlah, yakni Nabi meninggalkan mereka selama 2 minggu, tidak didatangi ke rumahnya, tidak ditegur. Jadi meninggalkan istri lebih dari 3 hari untuk islah. Untuk apa? Untuk islah. Islah apa islah? Perdamaian, ya. Untuk islah, untuk perbaikan boleh lebih dari 3 hari. Tapi kalau saudara muslim nggak boleh. Yang berantem maksimal berapa hari? Bermusuhan maksimal 3 hari sesama muslim. Tapi kalau sama istri ada pembolehan, karena Nabi pernah meninggalkan 2 minggu. Ya, tapi apa tujuannya meninggalkan 2 minggu? Tadi untuk islah. Artinya apa? Artinya Nabi mencontohkan kepada kita tidak luntur di hadapan istrinya, bukan apa-apa, karena belum paham. Nabi ingin memahamkan. Akhirnya setelah 2 minggu mereka pun paham. Akhirnya mereka mengikut apa yang Nabi SAW inginkan. Artinya apa? Artinya kita sebagai muslim menginginkan kepada istri kita seperti ini. Kalau antum hijrah, antum aja istri antum hijrah. Gimana caranya? Ya itu pikir antum sendirilah. Antum dulu nikahin dia gimana? Ya, anak antum juga sama. Antum ingin kebaikan agama untuk anak antum. Baik. Itu cara pertama mengamalkan hadis ini. Kita ingin kebaikan kepada muslim yang lain seperti kebaikan yang kita dapatkan. Yaitu kebaikan apa tadi? Agama. Kalau kebaikan agama tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Yang miskin, orang miskin agamanya masih kurang, Anda pengen bantu dia biar dia paham agama. Yuk belajar di sini. Yuk ngaji sama Anda. Orang kaya juga sama. Orang kaya, Anda pengen dia belajar agama, Anda pengen dia paham agama. Tetangga, keluarga, pejabat, bukan pejabat, semua. Tidak ada batasnya. Kalau cara kita mencintai muslim dalam masalah agama adalah siapapun kita ingin dia mengenal Islam. Paham? Paham?
Tapi kalau sekarang yang kedua adalah urusan dunia. Urusan dunia. Bagaimana kita mengamalkan hadis ini kalau perkaranya perkara dunia? Kalau perkara dunia tidak seperti perkara agama. Kalau perkara agama semua orang kita pengen dia berislam dengan baik, seperti yang kita rasakan, kadar yang kita rasakan. Tapi kalau agama nggak bisa, kalau di luar agama nggak bisa begitu. Kalau urusan dunia ada batasnya. Contoh begini, urusan dunia, contoh kita teman, sahabat, kita sama-sama rizkinya luas, oke? Sama-sama rizkinya luas. Tapi anak kenal teman anak ini. Teman anak ini nggak bisa jaga hati, agak pongkah sedikit. Oke? Sudah? Dari sisi agama anak harus ajak dia biar tawaduk gitu kan. Dari sisi agama. Udah itu udah jalan. Sekarang kita ngomong sisi dunia. Baik. Dia agak pongkah sedikit. Anet kenal lah dengan dia, misalnya begitu. Baik, sekarang kita berdua, sama-sama teman ini berdua, kita sama-sama ingin beli apa misalnya mobil lah, motor aja lah, motor. Apa yang gede? NMX apa? NMAX. NMX ya, benar NMAX. Dia tadi belagu orangnya. Sisa satu di motor NX-nya di tempat langganan kita. Misalnya cuma satu, yang lainnya motor biasa. Ya aja, sisa satu, siapa nih yang beli? Antum atau anak gitu, ngerti nggak? Ini kalau nerapin hadis ini tadi, ya udah antum aja deh. Aneh ngalah. Kalau nerapin hadis ini seutuhnya, tapi urusan dunia nggak bisa gitu. Antum harus lihat dulu. Kalau ini dia aneh kasih dia, aneh dahulukan dia, motor ini dia pegang, belagu nanti. Ngerti ya? Jadi dalam masalah ini, ana dahulukan diri ana untuk menyelamatkan dia, gitu. Tapi kalau antum tahu dia tawadu, sama-sama soleh nih, sisa satu motornya, ya udah buat antum lah, nggak apa-apa antum aja, ntar ana pakai yang biasa aja, gitu, paham? Begitu cara nerapinnya. Atau misalnya kita jajan, terkadang apa ya, kita jajan baju ya, sekarang terkadang baju. Pengalaman ana beli baju sama jamaah umroh, itu pengalaman ana. Mungkin sering di Tanah Abang. Ada baju yang biasanya apa tuh kalau yang di resell terakhir, geret sale apa? Cuci gudang. Baju cuci gudang itu nomornya nggak ada pilihan, betul ya? Sendal cuci gudang nomornya nggak ada pilihan. Tiba-tiba kita datang nih, banyak di situ orang berebutan kan? Tiba-tiba ada baju yang sama-sama kepegang. Nah gitu contohnya, sama-sama kepegang, dia megang kita megang. Tapi cuma satu. Pasti lihat-lihat, ini kayaknya aneh cocok nih. Tapi dia mau, biasanya kalau begini berebutkan kan? Saya duluan. Karena kalau ini diambil nggak ada lagi yang cocok. Biasanya begitu. Namanya juga cuci gudang. Nah ini kalau mau nerapin hadis ini, antum lagi seperti itu. Orang lain Muslim, ya, atau teman antum Muslim, antum kenal atau tidak kenal, tapi antum tahu Muslim, pakaiannya Muslim, kelihatan Muslim. Antum mau nerapin hadis ini, antum ngalah di situ. Paham nggak? Ya udahlah, aneh mau nerapin kaidah 13. Ya udah, gitu. Mudah-mudahan buat dia baju itu baik, aneh dapat pahala. Aneh mudah-mudahan bertambah sempurna iman aneh. Begitu. Jadi kalau urusan dunia, kalau antum tahu itu baju buat dia itu tidak merugikan, tidak membuat dia mudarat, nggak apa-apa, kasih saja. Tapi kalau antum tahu baju itu mudarat buat dia, jangan. Tapi kalau baju mah nggak mudarat lah, nggak ada yang mudarat. Tapi kalau urusan harta bisa mudarat, ya seperti tadi motor atau mobil yang bagus, sisa satu yang dicari, anak apa dia. Kalau antum tahu dia baik, saleh,
kasih duluin dia. Tapi kalau antum tahu dia agak-agak orangnya suka sombong, antum aja yang ambil. Biar dia ambil yang bawahan. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka menyelamatkan dia. Menyelamatkan dia. Jadi di situ caranya seperti itu. Atau misalnya begini. Kalau di zaman sahabat ada, kalau zaman kita mungkin nggak ada lah. Zaman sahabat ada, zaman kita nggak ada. Misalnya ada wanita, kita berdua teman, ya, teman lah kenal. Kita mau menikah dengan wanita, tapi kita sama-sama suka dengan wanita itu. Antum suka, ana suka. Nah, repot ini. Ini gimana nih caranya? Hah? Kasih dia dulu apa kasih kita dulu? Ini urusannya urusan apa nih? Dunia apa agama? Dunia. Kalau urusan dunia dilihat dulu. Kalau urusan agama tadi kita pengen dia seperti kita. Tapi kalau urusan dunia dilihat dulu. Dilihat dulu. Tadi kita sama-sama suka kan? Sama-sama suka. Kita lihat teman kita bagaimana? Teman kita misalnya dia secara status kerjaannya agak bawah. Saya anak wakil manajer, dia staf biasa. Ini perempuannya sekretaris atau apa gitu, di kantor gitu ya. Gaji anak lebih gede, dia lebih kecil. Dia lebih fakir lah dari anak misalnya. Tapi sama-sama suka si perempuan itu. Kita sahabat nih berdua. Ini gimana ini? Nah, antum timbang-timbang untuk maslahat. Kalau seandainya si teman kita menikah dengan dia, kira-kira kuat enggak menafkahinya? Bisa enggak menundukkannya begitu? Kalau antum melihat ini mudarat buat dia, ente kalau nikahin dia diketekin nanti. Mending ana aja, ana secara materi, secara keilmuan agama udah cukup. Insyaallah ana bisa naklukin gitu. Kalau antum merasa bahwa di situ antum lebih mampu, ya udah antum yang ambil itu. Antum tidak melanggar ini. Karena ana menimbang kalau ana kasih dia, kalau melihat hadis ini kan harusnya mencintai saudara seperti mencintai, ya saya mau ini menikah dengan fulana, ini mau menikah dengan fulana. Harusnya kan ya udah ente aja. Ana dahulukan. Harusnya, tapi untuk urusan dunia nggak bisa begitu. Dilihat dulu, buat dia mudarat atau tidak. Kalau buat dia mudarat dalam timbangan kita, jangan, kita aja yang maju. Tapi kalau buat dia tidak mudarat, sama-sama kita sama-sama, kerjaan kita sama, kemampuan kita sama, hijrah kita sama-sama, kesolehannya insyaallah kita sama, dia baik, ana baik. Khalas, tafadhal. Nah, itu yang dilakukan oleh sahabat Nabi dulu. Yang dilakukan oleh sahabat Nabi yang memberikan istrinya salah satu kepada Abdurrahman bin Auf, tapi ditolak kan? Ya, sahabat Nabi yang di Madinah berkata kepada Abdurrahman, saya punya istri 2, kamu pilih. Nah, begitu. Ingat nggak? Pernah nggak dengar ceritanya? Saya punya istri 2. Lihat dulu istri saya tuh. Mana yang ente suka? Saya ceraikan, ente ambil. Itu zaman dulu, zaman sekarang nggak ada. Nah, itu contoh konkret. Contoh konkret pelaksanaan dari hadis ini. Berarti sahabat Nabi yang Ansar, orang Ansar, mereka punya keimanan yang sempurna. Sahabat Ansar punya keimanan yang sempurna. Contoh lagi, contoh sahabat Ansar urusan dunia. Contoh urusan dunia sahabat Ansar. Nabi dan para sahabat menang dalam sebuah peperangan. Dapat namanya apa? Ghanimah, harta rampasan. Baik. Di situ ada muhajirin, itu ada ansar. Harusnya ghanimah ini dikasih ke siapa? Ke muhajirin dan ke ansar. Semuanya dapat. Yang hadir di situ dapat muhajirin atau ansar? Terus Nabi berkata begini. Perhatikan di sini. Kata Nabi, wahai kaum ansar, kalian telah menanggung nafkah sahabat kalian muhajirin selama ini. Jadi mereka itu dianjurkan, diperintahkan oleh Nabi, kalau dapat uang 100, dapat gaji 10 juta dulu ya, dapat penghasilan 10 juta,
Nabi memerintahkan 5 juta kasih muhajirin. Tahu nggak antum dulu ada persaudaraan? Tahu kan? Muhajirin datang ke Madinah. Madinah namanya kaumnya kaum masing-masing kan satu-satu dipersaudarakan. Fulan dengan fulan, fulan dengan fulan. Orang muhajirin fulan, sahabatnya Ansor fulan. Muhajirin fulan, sahabatnya Ansor fulan. Itu Nabi SAW mewajibkan kepada Ansor untuk menafkahi saudaranya yang dari muhajirin. Paham? Satu-satu. Antum sebelah sini muhajirin, Ansor. Ini sama ini, tolong antum Ansor tanggung. Bapak muhajirin. Bapak sini Ansor, tanggung beliau. Begitu terus. Jadi antum yang Ansor menanggung nafkah dari muhajirin. Itu berjalan lama itu. Beberapa tahun berjalan terus sampai Nabi putuskan putus. Baik. Ketika itu Nabi ingin putus akad itu. Tamam? Nabi ingin putus, cukup sampai di sini. Yakni Ansar tidak perlu menyisihkan, antum nggak perlu menyisihkan rezeki antum buat mereka, sudah cukup. Kapan itu? Ketika perang itu. Anda lupa nama perangnya. Kemudian kata Nabi SAW kepada Ansar, wahai Ansar, bagaimana pendapat kalian jika semua ghanimah ini saya berikan kepada muhajirin? Tamam? Kepada muhajirin. Apa yang kalian dapat wahai Ansar? Setelah ini kalian tidak perlu lagi, tidak wajib lagi untuk menafkahi muhajirin. Bisa dipahami? Itu pilihan yang pertama. Kalian tidak dapat, muhajirin saja yang dapat. Setelah itu muhajirin mandiri masing-masing mencari nafkah. Sudah pendapat pertama. Pilihan pertama dari Nabi SAW. Pilihan kedua kata Nabi SAW, kalian wahai Ansar, saya berikan ghanimah ini karena berhak. Silakan ini ghanimah kalian ambil, tapi nafkah kepada muhajirin, kalian menanggung muhajirin, saudara-saudara kalian masih berjalan. Paham? Pilih mana? Pilihan pertama apa? Antum Ansor. Pilihan pertama apa? Ansor pilihan pertama apa? Pilihan pertama, antum tidak dapat ghanimah. Semua ke sini. Tapi ada tapinya, kalau nggak dapat ghanimah apa? Ya, kewajiban menafkahi muhajirin selesai. Mau itu apa enggak? Ansor. Oke, pilihan kedua, antum dapat ghanimah, udah capek-capek perang, dapat ghanimah, terobati letihnya kan gitu. Tapi setelah dapat ghanimah, nanti di Madinah antum nafkahin lagi yang ini. Pilih mana? Pilih mana Ansor? Yang kedua. Yang kedua berarti dapat dapat ghanimah di perang. Ya, nanti sampai Madinah masih terus nafkahi. Antum pilih mana? Bulat-bulat apa? Oh, bulat-bulat ke muhajirin. Berarti antum tidak dapat saat ini nafkah putus gitu ya. Antum? Saya pilih yang dapat juga nafkah lanjut. Antum? Subhanallah, kaum Ansar sepakat saat itu membuat satu pilihan lagi. Iya. Ansar begitu. Itu satu keadaan yang membuat sedih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ansar, ya Rasulullah, kami berikan pilihan yang ketiga. Sepakat mereka. Apa itu yang ketiga? Kata mereka, berikan semua itu kepada muhajirin, kami tetap menafkahi muhajirin. Wah, kelasnya kelas apa itu? Kan main itu. Itu udah di atas ini udah keterap berarti yang ini. Urusan ini udah selesai bagi mereka. Maka mereka disebut imannya sempurna. Radhiyallahu anhum wa radwan.
Wah, kelas berat itu. Subhanallah. Ansar. Maka disebut namanya Ansar. Ansar penolong. Beda, bukan JP Ansor. Ansar. Itu sama juga, cuma beda, ini Ansar asli. Nah, begitulah teman-teman sekalian. Jadi sekali lagi, setelah ini kaidah hidup kita antum sesama muslim. Kaidahnya pertama, sama muslim untuk urusan agama kita ajak semua, mau yang baik, yang kurang baik, yang pejabat, yang enggak pejabat. Pokoknya kalau kita kenal, ayo agama gitu. Kita pengen dia seperti kita dalam masalah agama. Antum tahsin, ajak dia tahsin. Gitu kan? Antum ngaji, ajak dia ngaji. Masalah dia nggak mau itu nanti urusan belakangan. Tapi kita mengajak itu, kita telah membuktikan bahwa kita tuh punya iman. Kita dapat kesempurnaan iman gitu. Tapi kalau antum soleh sendiri, terserah dah ente mau gimana kek, ana soleh sendiri, maka antum tidak termasuk yang sempurna imannya. Antum termasuk yang abai terhadap kaum muslimin. Ya, makanya Nabi SAW itu disebut dalam Al-Quran harisun bil mu'minin, harisun alaikum. Harisun alaikum, Nabi itu sangat memperhatikan kalian supaya kalian tuh ada di jalan Islam. Jangan kalian melenceng sedikit pun. Haris. Apakah kalian haris? Apakah antum haris sama anak-anak antum dalam Islam? Hah? Antum haris. Haris itu adalah jangan sampai keluar dari Islam. Jangan sampai dia tidak kenal agama Islam. Haris. Kalau bisa dia kenal Allah dengan baik, tahu solat dengan baik. Kalau bisa dia itu faham Islam dengan baik. Kalau bisa dia tidak cinta dunia sebagaimana saya tidak cinta dunia. Haris. Ditularkan agama itu. Itu cara yang pertama. Kalau antum haris seperti Nabi, haris di dalam sebuah hadis perumpamaannya nih, perumpamaan. Nabi menyebutkan perumpamaan aku dan umatku bagaikan seorang laki-laki dan api dan laron. Kalau dulu laron itu sukanya ke api karena lampunya pakai api, pakai apa? Patroma. Kalau sekarang laron sukanya pakai lampu, tapi dulu pakai api. Laron itu suka ke tempat yang terang. Dan laron itu binatang yang bodoh. Dia mendekat ke tempat yang terang, nanti dia putus apanya tuh? Sayapnya mati kan. Berubah jadi apa sih dia? Setelah dia putus sayapnya? Coba tadi pelajari lagi bab laron. Anda lihat hadisnya aja. Jadi hadis Nabi apa tadi? Bagaikan seseorang yang berdiri di depan api, kemudian banyak laron. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya menjauhkan laron itu dari api satu persatu supaya jangan terbakar ke api. Itulah tugasnya Nabi. Itulah tugas seluruh Nabi. Mereka tuh pengen umatnya beriman, kan gitu. Itu tugasnya. Antum, anak antum, biarin aja masuk neraka. Nggak boleh gitu. Kita harus jaga mereka. Kata Al-Quran, qu anfusakum wa ahlikum. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Itu menunjukkan kita cinta kepada mereka sebagaimana cinta kepada diri kita. Dalam agama kita tularkan kenikmatan agama ini kepada mereka. Kemudian kalau urusan dunia, kita dahulukan mereka selama itu maslahah buat mereka. Ya udah antum duluan. Seperti contoh dari Muhajirin dan Ansar tadi. Itu adalah cara mengamalkan hadis ini. Yang ketiga setelah ini, janganlah mudah-mudah membenci kaum muslimin. Sayangi mereka, jangan benci. Kalau nggak bisa mendahulukan kepentingan kebaikan buat mereka, jangan benci mereka. Kalau mau dibenci, munafik boleh dibenci, kafir boleh dibenci, kekufurannya. Munafik boleh dibenci, kemunafikannya. Orang muslim yang dibenci maksiatnya saja, jangan menyeluruh. Anda nggak suka ada orang muslim membenci saudaranya muslim menyeluruh.
Gara-gara dia sekali melakukan kesalahan dibenci selamanya. Nggak boleh, itu nggak benar begitu. Anda kalau cerita, ada cerita tentang seorang sahabat yang minum khamar satu dan penzina. Sempat dibenci oleh ahli Madinah, semadinah, benci sahabat itu. Namanya juga Anda lupa. Tapi itu ma'ruf dalam sirah. Kalau yang penzina namanya perempuan Ghamidiyah. Ada dua, satu perempuan, satu laki. Kalau yang peminum khamar, Anda lupa namanya. Ini sahabat lucu orangnya, penghibur orangnya, cuman suka minum khamar. Udah diharamin, minum lagi. Sering di ini nama Nabi apa? Siapa namanya? Laki-laki. Siapa namanya? Nuaiman ya? Anda nggak tahu namanya, lupa. Suka dicambuk. Mungkin baru dengar ceramah Nuaiman atau ngisi ceramah gitu. Iya, pokoknya nanti cek dah. Sahabat Nabi yang suka minum khamar tapi mencintai Nabi. Wah, sahabat yang lain melihatnya secara zahir. Jadi membenci itu nggak boleh keseluruhan. Apa maksiatnya kita benci? Nah, akhirnya Nabi tahu sahabat membenci, kemudian Nabi mengatakan, jangan kalian membenci dia, dia mencintai Rasulullah SAW. Begitu juga yang penzina, yang meninggal sampai meninggal dirajam, sahabat sebagian meledek, penzina hina sekali. Kata Nabi, jangan kalian benci dan jangan kalian ejek, karena taubatnya jika dibagikan kepada seluruh penduduk Madinah, diterima kalian semua taubat kalian, diampuni dosa kalian dengan taubat orang yang mati tadi. Jadi kalau mau benci partisi, partnya saja, bukan the whole manusianya. Paham? Mudah-mudahan bermanfaat. Kaidah ke-13, jangan mudah-mudah membenci seorang muslim. Bencilah bagian yang dia maksiat saja, sisanya maafkan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat kaidah ke-13 ini buat kita, melembutkan hati kita, juga menjadikan kita jelas sebagai muslim apa yang harus kita tularkan kepada keluarga kita, kepada anak kita, kepada teman-teman kita. Jangan tularkan yang racun-racun, tularkanlah yang baik-baik pada mereka, karena kita ingin kebaikan untuk mereka. Iya, ada yang nanya? Udah komat belum? Ada yang nanya? Nanya gak? Ya, tafadhal. Boleh. Ini kan kaidahnya untuk dijalankan di kehidupan sehari-hari. Nah, sehari-hari. Agak berat. Bahkan berat sekali. Memang berat, betul. Pertanyaannya, kalau kita belum bisa hari ini kita dengar, mungkin kita belajar, besok itu apakah dosa kalau tidak bisa seperti ini? Ya, di sini la yu'minu, di situ artinya tidak sempurna. Kita setiap hari membaca doa ihdina siratal mustaqim, minta ditunjukkan, dibimbing dalam agama Islam, bimbingan. Dan mengucapkan ihdinas siratal mustaqim wajib tiap hari berapa kali? 17 kali sesuai salat kita. Yang wajib 17 kali. Sisanya sunnah kan? Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus, tunjukkan kami ke jalan lurus, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Artinya apa? Artinya makna tunjukkan kami ke jalan yang lurus, bimbing kami. Semoga esok kami lebih baik dari hari ini. Besoknya lagi iman saya lebih baik dari hari ini. Besoknya lagi iman saya lebih sempurna dari hari ini. Belajar hadis begini, untuk nerapin langsung susah. Terkadang susah. Tapi terkadang ketika pada kondisi tertentu, tiba-tiba Allah ingatkan antum dengan hadis itu, antum jadi mudah mengamalkannya. Itu pentingnya pernah belajar tuh. Pentingnya pernah belajar tuh begitu. Ketika anak ada masalah menghadapi sesuatu, otak anak teringat, oh ya ada hadis. Akhirnya lembutlah hati anak amalkan. Itu fungsinya belajar. Satu, dia akan menjadi alarm ketika dibutuhkan. Oke, yang kedua, untuk mempermudah pengamalan, antum perlu bergaul dengan orang-orang saleh. Orang-orang saleh yang memberikan contoh langsung. Orang saleh yang memberikan contoh langsung, kayak Mas Edwin misalnya. Amin. Atau antum. Itu dua. Yang kedua. Yang ketiga, antum juga harus sering cerita orang saleh. Seperti yang Anda ceritakan tadi, kaum Ansor. Itu nggak kebayang itu iman kayak begitu. Masih banyak cerita-cerita model-model yang seperti itu. Jadi pertama kita belajar fungsinya, mudah-mudahan hadir saat kita mengalami kondisi yang diperlukan sifat ini, oke? Mudah-mudahan hadir.
Itu tujuannya. Kemudian yang kedua, untuk menguatkan hadis-hadis ayat-ayat yang pernah kita pelajari, dengarkan cerita orang soleh dan lihat kehidupan orang soleh. Anak banyak mengambil faedah dari mata anak, lihat bagaimana orang soleh itu hidup, baik beliau guru anak, ya, yang lembutnya, pemaafnya, atau baik dia adalah teman yang soleh, yang baik, atau mungkin dia adalah kenalan. Hidup dengan mereka itu bisa menjadi pelajaran buat kita, mengkuatkan kita untuk mengamalkan ini. Sekali lagi, ini diamalkannya nggak langsung besok. Bisa bertahap, semakin hari semakin baik menuju kepada kesempurnaan iman. Wallahu a'lam. Baik, itulah kaidah ke-13, ana kira sudah. Ayat fadhal. Tadi kan yang dibenci itu kan ada dua. Naam. Maksiat, Satu lagi pemimpin. atasan Ya. ya. Atasannya zolim. Iya, ada hadisnya. Ntar ana cari hadisnya biar antum yakin. Baik. Presiden itu termasuk atas juga. Naam. Di situ emang hadisnya tentang itu. Oh, itu maksudnya sudah. Iya, iya. Tar. Ini penting. Ini hadisnya hadis Sahih Muslim. Ini hadis ini anda baca di kitab Riyadhus Shalihin ada. Kata Nabi, lihat dulu hadisnya. Innahu yusta'mal alaikum umara. Allah akan jadikan, Allah tetapkan kepada kalian pemimpin-pemimpin. Fata'rifun, kalian kenal, wa tunkirun, tapi kalian mengingkari akhlak dan perbuatannya. Enggak benar nih orang. Oke? Faman kariha faqad bari'a. Siapa yang membenci pemimpin itu, maka dia telah lepas darinya. Wa man angkara faqad salima. Barang siapa yang mengingkari pemimpin itu, maka dia selamat. Sebab yang dilakukan zalim. Masa antum dukung? Terus kata Nabi, walakin man radhiya wa taba'a. Nah, kalau tadi antum benci, lawannya apa? Sayang, suka. Kalau antum ingkari, lawannya ridha. Maka barang siapa yang ridha, dan kalau udah ridha, ikut, bukan ikhlas. Iya, maksudnya kalau udah suka, ikut. Wa taba'a, dan mengikutinya, maka dia terkena dosa. Bermaksiat sepanjang dia ridha dan ikut kepadanya. Jadi cara melepas dosa kepada pemimpin zalim dengan membencinya. Sahabat nanggung banget, kata sahabat, ya Rasulullah, ala nuqatiluhum, kita perangin aja. Kata Nabi, la, nggak boleh. Ma sallu, selama dia salat, tidak boleh kalian melakukan tindakan-tindakan yang lain. Tidak boleh fisik, tidak boleh fisik. Cukup dalam hati membenci. Hadis riwayat Muslim dari Ummu Salamah, Ummul Mukminin. Ini hadis bukan untuk provokasi. Untuk diamalkan. Supaya tidak terikut. Siapa tahu antum jabatannya suatu saat jadi watimpres, atau jadi polisi, atau jadi tentara, atau jadi bisnismen yang kaya. Kalau antum tidak mengamalkan ini, antum ke bawah. Ya kan? Begitu maksudnya. Sahih? Saya tidak menjelas sejarah pahala. Nah, itu cara. Nah, sahih. Enggak apa-apa. Antum benci amalnya yang zalim, tapi didoain juga semoga dia dapat hidayah. Semoga hidayah asli semuanya mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar dari Allah, yang salah dari anda mohon maaf. Semoga Allah sehatkan antum semua, Allah berkahi antum dan keluarga, Allah kuatkan kita mengamalkan amalan-amalan Islam sampai wafat nanti dalam iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Sampai ketemu bulan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.